Shalom, damai di hati. Apa kabar kita semua? Tentunya kita semua diberkati oleh Tuhan Allah. Di hari ini kita lagi akan beribadah bersama-sama dalam ibadah renungan harian keluarga di hari Rabu tanggal 8 Februari tahun 2023. Dan karena itu jemaat yang diberkati oleh Tuhan, sebelum kita beraktivitas, sebelum kita bekerja, marilah kita siapkan hati kita untuk beribadah. Sebelum kita membaca merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Mari berdoa. Ya Tuhan Yesus Kristus yang adalah firman dan kehidupan, di saat ini ya Tuhan, kembali lagi kami jemaat-Mu, kami ada dalam ibadah renungan harian keluarga di saat ini. Ketika di saat ini ya Tuhan, kami akan belajar firman-Mu, membaca dan merenungkan. Kiranya ya Tuhan, firman ini selalu menjadi kekuatan bagi kami di tengah-tengah kami menjalani setiap hari kehidupan yang Tuhan beri bagi kami. Kuasai kami dengan kuasa Roh Kudus Tuhan, berikan hikmat bagi kami semua, agar supaya Tuhan, apa yang kami baca, kami renungkan, dapat kami mengerti, dapat kami pahami, dan mampu kami lakukan dan praktekkan di tengah-tengah kehidupan kami. Bermohon ampun dari setiap salah dan dosa yang kami lakukan di tengah-tengah kehidupan kami. Inilah doa kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kehidupan kami, firman hidup. Kami bawa doa ini kepadamu. Amin. Jemaat yang dikasih oleh Tuhan, marilah kita membuka Alkitab kita dalam kitab Perjanjian Baru, dalam kitab Yohanes pasalnya yang ke-15, ayatnya yang ke-4 dan ayatnya yang ke-5. Dalam kitab Yohanes pasalnya yang ke-15, ayatnya yang ke-4 dan ayatnya yang ke-5, firman Tuhan berbunyi demikian. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jika kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak, sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Keluarga Kristen yang dikasih oleh Tuhan, tema renungan kita di saat ini adalah dalam Yesus Kristus pasti berbuah. Keluarga Kristen yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, ada pepatah mengatakan, buah jatuh tak jauh dari pohonnya. Pepatah ini tentunya mau menjelaskan bahwa adanya kemiripan sikap, perilaku, dan pola pikir antara orang tua dengan anak. Misalnya saudara, ada seorang anak yang baru pulang sekolah, meminta dibelikan jajan kepada ibunya dengan cara sang anak ini dia berteriak kepada ibunya. Sang ibu pun dia memberikan respon dengan nada yang tinggi sambil ia mengatakan bahwa anaknya tidak boleh jajan lagi. Anaknya tetap merengek. Ia meminta jajan dengan nada yang lebih tinggi lagi dari orang tuanya. Dan karena itu saudara yang dikasih oleh Tuhan, dari cerita ini dapat diasumsikan bahwa anak itu kemungkinan dia meniru apa yang dilakukan oleh si ibu saat meminta atau memberi respon terhadap sesuatu. Teriakan dengan nada yang tinggi mungkin sudah diperlihatkan oleh si ibu sejak anak ini dia masih kecil. Dan tentunya ketika anak ini melihat, dia meniru akan apa yang dilakukan oleh ibunya. Seorang anak ini dia belajar sesuatu dari apa yang dia lihat,
yang dilakukan oleh orang tuanya atau orang-orang yang berada di sekitarnya. Dan karena itu saudara yang dikasih oleh Tuhan, firman Tuhan di saat ini dalam kitab Yohanes pasalnya yang ke-15, ayatnya yang ke-4 hingga ayatnya yang ke-5, bercerita tentang adanya hubungan antara ranting, buah, dan pokok anggur. Saudaraku, buah anggur hasil ranting dari pohon atau pokok anggur. Sebaliknya, ranting itu tidak akan menghasilkan buah jika ranting ini terlepas dari pohon atau dari pokok anggur itu. Jadi, buah itu hanya dapat dihasilkan saudara kalau seseorang dia terus-menerus melekat dan hidup dalam persekutuan dengan Bapa dan Anak. Dan karena itu saudaraku, kalau kita manusia hidup menjauh atau kita tidak tinggal dalam persekutuan dengan Yesus Kristus, seperti cabang yang tidak akan menghasilkan apa-apa, tidak akan menghasilkan buah sesuai dengan yang dikehendaki oleh Tuhan. Yang artinya bahwa ranting tidak akan menghasilkan buah bila ia terpisah dari pohonnya. Oleh sebab itu, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, tinggallah di dalam Yesus sebagai syarat agar supaya kita dapat berbuah. Buah yang dihasilkan adalah buah-buah roh, seperti yang tertulis dalam kitab Galatia pasalnya yang ke-5, ayatnya yang ke-22 hingga ayatnya yang ke-23. Di sana dikatakan, tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Karena itu saudaraku, di luar Tuhan kita tidak dapat berbuah. Yang ada hanyalah perbuatan-perbuatan sesuai dengan apa yang kita inginkan, sesuai dengan keinginan daging yang tidak sesuai dengan kehendak Kristus. Seperti yang tertulis dalam kitab Galatia 5 ayatnya yang ke-19 hingga ayatnya yang ke-21. Di sana dikatakan bahwa perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percederaan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan lain sebagainya. Dan karena itu keluarga Kristen yang dikasihi dan yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan di saat ini tentunya mau mengajak kepada kita sebagai keluarga-keluarga Kristen, sebagai seorang suami, sebagai seorang istri, ayah, ibu, anak-anak, orang tua, di tengah-tengah kehidupan keluarga kita maupun di tengah-tengah kehidupan jemaat. Mari kita sungguh-sungguh untuk tinggal di dalam Yesus Kristus, supaya kita semua dapat menghasilkan buah-buah yang baik dan dapat menikmati atau dapat dinikmati, baik bagi kehidupan kita maupun bagi kehidupan banyak orang. Terutama saudaraku, untuk hormat dan kemuliaan Tuhan Yesus. Dan karena itu sebagai keluarga, sebagai orang-orang yang percaya, kita juga hendaknya kita selalu berpaut dan bersatu pada Kristus, supaya buah yang akan dihasilkan keluarga sama rasanya, karena bertumbuh pada pohon yang sama. Orang tua dan anak-anak, hendaknya kita semua dapat menghasilkan akan buah-buah yang baik, buah-buah yang sama, karena kita tinggal dalam sumber yang sama,
yaitu Yesus Kristus. Karena itu teruslah kita berbuah di dalam Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Marilah kita satu dalam doa, kita berdoa. Ya Tuhan Yesus Kristus, di saat ini kami bersyukur kepada Engkau karena kami lagi boleh menikmati akan anugerah yang Tuhan beri bagi kami semua. Ketika kami boleh ada di bulan Februari, di tanggal 8 ini ya Tuhan. Ketika kami jemaat-Mu, kami boleh beribadah bersama-sama dalam ibadah renungan harian keluarga. Terima kasih ya Tuhan atas firman-Mu yang boleh kami baca bersama, yang boleh kami renungkan. Kiranya firman ini dapat menjadi kekuatan, menjadi pegangan di tengah-tengah kehidupan kami. Sebagai orang tua, anak maupun keluarga bahkan pun jemaat. Kiranya ya Tuhan kami dapat menghasilkan buah-buah yang baik di tengah-tengah perjalanan kehidupan kami. Buah yang terus memuliakan Tuhan di tengah-tengah kehidupan kami dan dapat berdampak bagi kehidupan orang-orang yang berada di sekitar kami ya Tuhan. Ya Bapa yang bertakhta dalam kerajaan sorga, kiranya firman-Mu ini terus menguatkan kami di tengah-tengah kehidupan kami. Kami dapat melakukan apa yang Tuhan inginkan, Tuhan kehendaki di tengah-tengah kehidupan kami semua ya Tuhan. Ya Bapa yang bertakhta dalam kerajaan sorga, Engkau pula yang akan terus memberkati kehidupan jemaat-Mu, terlebih khusus Jemaat Gemi Maranatha Pas Selatan. Dari anak sekolah minggu, remaja, pemuda, ibu, bapak, orang tua lansia. Engkau kiranya terus memberkati kehidupan jemaat-Mu, kekuatan, kesehatan, kemampuan akan Tuhan terus anugerahkan dalam kehidupan mereka, beri hikmat dalam mereka menjalani hari kehidupan yang Tuhan beri dalam setiap pekerjaan, dalam setiap usaha, mata pencaharian ya Tuhan. Kiranya apa yang dilakukan oleh jemaat-Mu diberkati oleh Tuhan. Berkat-berkat daripada Tuhan akan selalu ada menjadi bagian kehidupan jemaat-Mu. Ya Bapa yang bertakhta dalam kerajaan sorga, Engkau pun akan terus memberkati kehidupan ibu bapa yang lansia, oma opa kami ya Tuhan, yang ada di Jemaat Gemi Maranatha Pas Selatan. Tuhan, Engkau selalu memberi kepada mereka kekuatan, kesehatan, kemampuan, bahkan pun sukacita, kegembiraan ketika mereka boleh ada di usia yang lanjut. Kekuatan boleh menurun, kesehatan mereka pun, tetapi ya Tuhan semangat mereka karena ada Tuhan yang selalu ada bersama-sama dengan kehidupan oma opa lansia yang ada di Jemaat Gemi Maranatha Pas Selatan. Bahkan pun ya Tuhan, Engkau yang akan selalu memberkati kehidupan anak-anak-Mu yang ada di Jemaat Gemi Maranatha. Kiranya ya Tuhan memberkati kehidupan mereka, baik mereka yang belum bersekolah maupun telah ada di dunia pendidikan, dunia kerja, maupun ketika mereka sementara mencari pekerjaan. Tuhan, Engkau memberkati anak-anak-Mu ini ya Tuhan, keberhasilan, kesuksesan, kepandaian, kepintaran, Tuhan anugerahkan sehingga mereka dapat meraih apa yang mereka harapkan, apa yang mereka cita-citakan. Di tengah-tengah kehidupan mereka, mereka dapat menjadi anak-anak yang hidup takut akan Tuhan Allah, menjadi terang, menjadi pelita, dimanapun mereka pergi, dimanapun mereka berada, bergaul dengan teman-teman, boleh menjadi berkat di tengah-tengah kehidupan mereka. Ya Bapa yang bertakhta dalam kerajaan sorga, bagi kehidupan jemaat-Mu yang sedang bergumul, baik mereka yang sakit ya Tuhan, kiranya Engkau Tuhan akan mengangkat setiap sakit penyakit mereka, sehingga mereka boleh merasakan kesembuhan, pemulihan yang hanya berasal daripada Tuhan. Karena kami yakin Engkau adalah penolong bagi kami, dokter bagi kami ya Bapa. Bahkan pun ketika ada jemaat-Mu yang sedang bergumul dalam tantangan, pergumulan, permasalahan kehidupan, Tuhan, Engkau membukakan setiap jalan keluar di tengah-tengah kehidupan jemaat-Mu.
Tapi pun ketika jemaat-Mu ada yang berduka, kehilangan orang yang mereka kasihi, cintai, kiranya ya Tuhan, Engkau menguatkan iman mereka, Tuhan menjadi kekuatan, Tuhan menjadi penghibur yang sejati bagi kehidupan jemaat-Mu. Dan pun ya Tuhan, bagi kehidupan jemaat-Mu yang sedang bersyukur, bersuka cita, menikmati setiap berkat yang Tuhan anugerahkan, bahkan pun menikmati berkat ketambahan usia setahun, maupun di tengah-tengah kehidupan pernikahan ya Tuhan, Tuhan lengkapi setiap syukur, setiap sukacita dari jemaat-Mu. Apa yang menjadi harapan, apa yang menjadi kerinduan, kiranya pun Tuhan menjawab apa yang menjadi harapan kerinduan mereka. Mereka akan selalu bersyukur, berterima kasih kepada Tuhan, Sang Pemberi anugerah berkat di tengah-tengah kehidupan mereka. Ya Tuhan, diberkati pula kehidupan para pelayan-Mu yang ada di Jemaat Gemi Maranatha Pas Selatan, dari badan pekerja majelis jemaat yang ada ketua, wakil, sekretaris, bendahara, sampai kepada anggota-anggota yang ada. Bahkan pun para pelayan khusus, para diaken, para penatua, dari kolom 1 sampai kolom 27, komisi Bipra, komisi kerja, perangkat pelayan yang ada, para pendeta, para pegawai kostor ya Tuhan Allah, kiranya Tuhan selalu memberkati kehidupan kami, sehat kuat kemampuan akan Tuhan anugerahkan dalam kehidupan kami, dalam kami menjalankan tugas tanggung jawab pelayanan yang Tuhan beri bagi kami. Kami mampu ya Tuhan bekerja bersama-sama, berjalan bersama-sama, saling menopang, saling menguatkan. Dan pun apa yang menjadi program jemaat-Mu, itu semua boleh terlaksana dengan baik untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Diberkati pula kehidupan pemerintah dari pusat, terlebih khusus pemerintah yang ada di Kota Tomohon, Bapak Wali Kota, Wakil Wali Kota, Sekretaris Kota, jajaran yang ada, terlebih khusus pemerintah yang ada di Paslatan 1, Paslatan 2, Kecamatan Tomohon Timur, terus diberkati oleh Tuhan. Ya Bapak, tim multimedia diberkati oleh Tuhan dalam pemberian diri mereka ya Tuhan, dianugerahkan kekuatan, dianugerahkan kesehatan ya Tuhan, bahkan pun setiap harapan, kerinduan, berkat-berkat daripada Tuhan akan selalu ada menjadi bagian kehidupan. Ya Tuhan, kehidupan kami, apa yang hendak kami lakukan, apa yang hendak kami kerjakan di sepanjang hari ini maupun di sepanjang kehidupan yang Tuhan beri, kami pakai untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Inilah doa kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bawa doa ini kepadamu. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, demikianlah ibadah renungan harian keluarga kita di saat ini. Tuhan Yesus kiranya akan selalu memberkati kehidupan kita. Terus saksikan renungan harian keluarga di channel YouTube Gemi Maranatha Pas Selatan, di like, di komen, di share, dan Tuhan berkati. Shalom, damai di hati.